Hello Mara plus 6tua saya 신태용 내일 플러스 6tua 카페에서 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청합니다. 3월 20일 내일 그리고 3월 25일 만나요. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Shin Tae-yong malam ini akan terbang ke Indonesia, usai dipanggil Pak Erick Thohir. Shin Tae-yong akan pimpin laga Indonesia versus Bahrain, sedangkan Patrick Kluivert sudah dipecat malam ini juga. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Australia langsung tampil menekan dan mencetak gol cepat, memanfaatkan kelemahan lini pertahanan Indonesia. Skuad Garuda sempat mencoba membangun serangan balik, tetapi sulit menembus lini belakang lawan yang solid. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Memasuki babak kedua, tekanan Australia semakin intens. Indonesia berusaha merespons dengan serangan, hingga akhirnya berhasil mencetak 1 gol hiburan. Namun, tim tuan rumah terus mendominasi dan menambah pundi-pundi golnya hingga menjadi 5-1 pada akhir pertandingan. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan performa mereka di laga selanjutnya. Meski kalah, pengalaman melawan tim kuat seperti Australia diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain. Kekalahan telak 1-5 dari Australia tampaknya menjadi puncak dari kekecewaan PSSI terhadap Patrick Kluivert. Tanpa banyak basa-basi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengambil keputusan tegas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kluivert atas kerjasamanya, tetapi untuk pertandingan berikutnya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Tak ingin membuang waktu, Erick langsung bergerak cepat mencari pengganti. Sosok yang dipanggil kembali adalah Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya menukangi timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya Shin Tae-yong sempat berada di posisi yang tidak pasti terkait masa depannya di skuad Garuda. Menariknya, Shin Tae-yong menyambut panggilan ini dengan antusias. Saya sangat senang menerima telepon dari Pak Erick. Indonesia sudah seperti rumah kedua bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk tim ini, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak butuh waktu lama, Shin Tae-yong langsung mengatur perjalanannya menuju Indonesia. Dijadwalkan ia akan terbang malam ini dan tiba di Jakarta keesokan siang. Kedatangannya tentu akan menjadi sorotan besar, terutama terkait bagaimana ia akan mengembalikan performa timnas yang sedang dalam sorotan usai kekalahan dari Australia. Kini, fokus PSSI dan tim adalah menatap laga-laga selanjutnya dengan optimisme baru. Dengan pengalaman dan kedekatan Shin Tae-yong dengan para pemain, harapan besar kembali muncul di kalangan supporter. Semua mata akan tertuju padanya, menantikan bagaimana strategi dan pendekatan barunya dalam membangun kembali kekuatan timnas Indonesia. Jika berbicara soal kualitas dan pengalaman dalam menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong jelas memiliki keunggulan dibandingkan Patrick Kluivert. Shin Tae-yong sudah membuktikan kemampuannya dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam meningkatkan performa tim maupun membangun mentalitas juang para pemain. Lihat saja perbedaan statistik saat menghadapi Australia. Pada Piala Asia lalu, Indonesia memang kalah 0-4, tetapi kala itu skuad masih didominasi pemain lokal, dan permainan tetap menunjukkan perlawanan. Bahkan, saat bermain di Gelora Bung Karno, Shin Tae-yong mampu merancang strategi solid yang membuat Indonesia menahan imbang Australia tanpa kebobolan. Sebaliknya, di era Kluivert, hasilnya justru lebih buruk meskipun diperkuat banyak pemain keturunan dan naturalisasi. Kekalahan telak 1-5 di laga terakhir menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak berjalan efektif. Lini pertahanan terlihat rapuh, serangan kurang menggigit, dan tim seolah kehilangan arah.
Melihat perbedaan yang cukup jauh ini, wajar jika PSSI akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah dengan Kluivert dan kembali memanggil STY. Dengan pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap tim, Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia bangkit dan tampil lebih kompetitif di pertandingan berikutnya. Kalau menurut kalian, apakah keputusan ini sudah tepat? Apakah Shin Tae-yong memang lebih layak menangani timnas dibanding Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, Yance Sayuri cetak gol lagi untuk Malut United di laga versus PSM Makassar. Tak heran Shin Tae-yong selalu panggil pemain lokal satu ini untuk masuk di skuad utama timnas Indonesia. Kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng. Pertandingan antara Malut United dan PSM Makassar pada pekan ke-15 Liga 1 2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Kieraha pada Selasa, 17 Desember 2024, berakhir dengan skor imbang 2-2. Malut United tampil cepat dan langsung mencetak gol di menit ke-5 berkat aksi Yance Sayuri. Pemain yang kini memperkuat Malut United itu berhasil memanfaatkan bola di kotak penalti setelah berhasil lolos dari jebakan offside. Dengan tendangan kaki kiri, Yance mengarahkan bola ke gawang PSM Makassar, tim yang pernah ia bela sebelumnya. Gol tersebut membawa Malut United unggul 1-0. Setelah mencetak gol, Yance memperlihatkan sikap yang penuh penghormatan dengan melakukan selebrasi meminta maaf kepada para penggemar PSM Makassar, sebagai bentuk rasa hormat kepada mantan klubnya. Tindakan ini langsung mendapatkan pujian dari para netizen, terutama supporter PSM. Mereka menilai Yance bukan hanya sebagai pemain yang berbakat dan berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki sikap yang sangat baik di luar lapangan. Pujian ini mencerminkan mentalitasnya yang matang dan profesional, yang menjadi alasan mengapa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memilih Yance sebagai salah satu pemain lokal yang dipercaya tampil di kualifikasi Piala Dunia. Kemampuan teknis Yance di atas lapangan, ditambah dengan mentalitasnya yang menunjukkan kedewasaan, menjadikannya sosok yang layak bersaing di ajang bergengsi internasional. Seperti yang kita ketahui, Yance Sayuri melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada 28 Maret 2025, dalam pertandingan persahabatan melawan Burundi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga tersebut, Yance tampil sebagai starter dan bermain selama 81 menit sebelum digantikan oleh Rizky Ridho. Menariknya, Yance berbagi momen bersejarah ini dengan saudara kembarnya, Yakob Sayuri, yang juga dipercaya menjadi starter oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Yakob mengisi posisi sayap kanan, sedangkan Yance berperan sebagai fullback kanan. Kolaborasi keduanya menambah dinamika permainan tim. Selama pertandingan, Yance menunjukkan performa yang aktif dan solid, terutama dalam mengawal lini belakang. Ia berhasil menyulitkan para pemain timnas Burundi, memberikan tekanan yang efektif dan membantu tim dalam bertahan. Meskipun tidak menyelesaikan pertandingan, kontribusi Yance terlihat jelas dan mengesankan, membuktikan bahwa ia siap berkompetisi di level internasional. Debut yang menjanjikan ini membuka jalan bagi Yance untuk terus mengembangkan karirnya di timnas. Dengan pengalaman dan performa yang ditunjukkannya, diharapkan ia dapat menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di pertandingan-pertandingan mendatang. Doa publik terkabul setelah evaluasi pencapaian timnas Indonesia tahun 2024. Erik semakin yakin betapa pentingnya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Ketum PSSI ini janji akan tambah jumlah pemain naturalisasi yang berkualitas. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah berhasil menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi besar untuk membawa tim Garuda tampil di Piala Dunia dan Olimpiade. Dalam wawancaranya, Erick mengungkapkan kebanggaannya atas antusiasme pemain seperti Kevin Dix dan rekan-rekannya yang bersedia menjadi bagian dari perjalanan menuju impian tersebut. Saat ini, peluang Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dengan menempati posisi ketiga di grup C pada putaran ketiga kualifikasi zona Asia, tim asuhan Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk melaju lebih jauh. Selanjutnya, timnas akan menghadapi tantangan besar melawan Australia pada 20 Maret 2025, laga yang menjadi kunci untuk menjaga asa menuju pentas dunia. Di sisi lain,
Harapan Indonesia untuk berkiprah di Olimpiade masih harus menunggu hingga Los Angeles 2028. Sebelumnya, Timnas U23 hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024, tetapi langkah mereka terhenti setelah kalah tipis dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Kekalahan 0-1 dari Guinea U23 dalam babak play-off di Paris menjadi akhir perjalanan mereka. Meski demikian, semangat dan kerja keras yang ditunjukkan para pemain memberi harapan besar. Dengan dukungan penuh dari pemain diaspora dan naturalisasi, Timnas Indonesia terus membangun fondasi untuk mewujudkan mimpi besar di kancah internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai isu penambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat skuad Merah Putih dalam perjuangan menuju pentas dunia. Erick menjelaskan bahwa keputusan untuk menambah pemain naturalisasi bukan dilakukan secara sepihak. Semua langkah ini merupakan hasil diskusi mendalam antara dirinya, pelatih kepala Shin Tae-yong, dan tim kepelatihan. PSSI berkomitmen memastikan bahwa setiap proses naturalisasi mengikuti kebutuhan strategis tim, bukan semata-mata karena tekanan dari luar. Mengenai minat sejumlah pemain keturunan Indonesia di luar negeri untuk membela timnas, Erick menegaskan bahwa prosesnya harus sesuai dengan regulasi FIFA. Ia menekankan pentingnya seleksi yang ketat demi memastikan pemain yang terpilih benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan. Terkait kabar naturalisasi setiap pemain timnas, Erick tidak menutup kemungkinan mereka bisa dinaturalisasi sewaktu-waktu. Rumor bahwa mereka tersebut akan segera tiba di Jakarta semakin memperkuat spekulasi. Namun, Erick memastikan semua keputusan akan diambil berdasarkan kebutuhan tim dan diskusi bersama pelatih. Mantap, Timnas Indonesia U20 rencananya bakal sering uji coba lawan tim Jepang yang terkenal kuat. PSSI ungkap tujuannya yakni agar pemain muda Indonesia bisa mengenal dan terbiasa dengan taktik kelas dunia. Timnas U20 Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Jepang sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2025. TC yang berlangsung dari 6 hingga 23 November 2024 ini menjadi ajang penting untuk mengasah kemampuan skuad Garuda Muda melalui 5 pertandingan uji coba melawan tim universitas dan klub dari J2 League 2024. Pada laga pembuka, Timnas U20 meraih kemenangan atas Takushoku University dengan skor 2-1. Gol kemenangan diciptakan oleh Jens Raven dan Muhammad Ragil, menunjukkan potensi besar dari pemain-pemain muda Indonesia. Pertandingan ini memberikan awal yang positif bagi perjalanan mereka selama TC di Jepang. Selanjutnya, Timnas U20 menghadapi Azul Claro Numazu, Vegalta Sendai, Ryutsu Keizai University, dan Sendai University. Meskipun hasil dari 4 laga tersebut belum sepenuhnya terungkap, pengalaman bertanding melawan tim-tim Jepang diyakini memberikan pelajaran berharga bagi para pemain. Kompetisi ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding di level internasional. Setelah menyelesaikan TC, Timnas U20 akan mengambil jeda singkat sebelum melanjutkan persiapan akhir menuju Piala Asia U20 2025. Turnamen ini menjadi momentum penting untuk membentuk generasi penerus sepak bola Indonesia yang siap bersaing di panggung global. Dengan bekal pengalaman dari TC, Garuda Muda diharapkan mampu tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Fokus utama PSSI dalam turnamen ini bukanlah semata-mata mengejar gelar juara, melainkan memberikan pengalaman berharga kepada para pemain muda. Dengan menurunkan wajah-wajah baru, mereka berharap regenerasi di tubuh timnas berjalan lebih optimal. Keputusan ini juga sejalan dengan visi untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Arya Sinulinga, salah satu pengurus PSSI, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari proses panjang untuk membentuk timnas yang lebih kompetitif. Regenerasi pemain adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan prestasi. Kehadiran banyak pemain muda dalam skuad ini mencerminkan komitmen PSSI terhadap tujuan tersebut. Para pemain muda ini akan menjalani pemusatan latihan intensif sebagai persiapan menjelang turnamen. Meski sejarah mencatat bahwa Indonesia belum pernah meraih gelar di Piala AFF, keputusan PSSI ini membawa harapan baru bahwa kejayaan sepak bola tanah air dapat terwujud di masa mendatang. Bikin geram, Jai Itzes dibilang tak berkualitas oleh fans timnas Vietnam.
Netizen Timnas Indonesia tak tinggal diam. Langsung tunjukkan statistik dan nilai jual Jai Itzes yang fantastis dan tak dimiliki oleh pemain Vietnam. Ketegangan antara supporter Timnas Indonesia dan Vietnam memanas setelah pernyataan dari pendukung The Golden Star Warriors yang meremehkan bek Garuda, Jai Itzes. Mereka mengklaim bahwa bek Venezia FC itu tidak akan mampu menghentikan striker Vietnam, Nguyen Xuan San. Pernyataan tersebut memicu respons dari fans Indonesia yang membandingkan statistik dan nilai pasar kedua pemain. Jai Itzes, yang saat ini bermain di Serie B Italia bersama Venezia FC, memiliki nilai pasar mencapai 52,14 miliar rupiah menurut laman. Sebaliknya, nilai pasar Nguyen Xuan San, penyerang andalan Vietnam yang berpaspor Brasil, hanya sekitar miliar 8,69. Perbedaan ini dianggap fans Indonesia sebagai bukti kualitas Jai Itzes yang lebih unggul. Namun, alasan supporter Vietnam percaya diri pada Nguyen Xuan San bukan tanpa dasar. Striker berusia 27 tahun itu tampil gemilang di Piala AFF 2024 dan menjadi top skor sementara dengan 5 gol. Baru bergabung di laga terakhir fase grup melawan Myanmar, ia langsung mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0. Penampilan impresifnya berlanjut di semifinal melawan Singapura, di mana ia mencetak 3 gol dalam 2 leg. Performa konsisten dan produktivitas tinggi Nguyen Xuan San menjadikannya idola baru bagi pendukung Vietnam. Meski demikian, fans Indonesia tetap yakin Jai Itzes mampu menjaga pertahanan Garuda dari ancaman striker mematikan tersebut, menambah panas rivalitas kedua negara di lapangan hijau. Jai Itzes berhasil mencuri perhatian pelatih Shin Tae-yong sekaligus para penggemar Timnas Indonesia setelah mencetak gol perdananya dalam laga krusial melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tersebut tidak hanya memastikan kemenangan penting bagi tim Merah Putih, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Momen tersebut menunjukkan betapa vitalnya kontribusi Itzes di atas lapangan. Sebagai salah satu pemain kunci, peran Itzes tidak hanya terasa di Timnas Indonesia, tetapi juga di klubnya, Venezia FC. Bersama Venezia, Itzes menunjukkan performa luar biasa dengan kontribusi penting yang membantu klub tersebut promosi ke Serie A, kompetisi sepak bola tertinggi di Italia. Prestasi ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pemain yang konsisten dan berpengaruh. Kehadiran Itzes di Timnas Indonesia memberikan stabilitas di lini pertahanan sekaligus kekuatan ekstra dalam menyerang, seperti yang terbukti dari gol penentunya melawan Vietnam. Dedikasi dan kemampuannya menjadi aset berharga bagi tim. Dengan pengalaman bermain di level tinggi di Italia, Itzes diharapkan terus menjadi andalan dan memberikan dampak besar dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Ini baru mantap, Pascal Struijk kode keras bakal ke Timnas Indonesia di awal tahun 2025 ini. Dia juga mengungkapkan bahwa sudah dipanggil oleh PSSI untuk persiapan kualifikasi bulan Maret nanti. Pascal Struijk, bek Leeds United, baru-baru ini mengunggah gambar yang memuat bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Aksi ini langsung menyita perhatian para pencinta sepak bola Indonesia. Tak berhenti di situ, Joel Piroe, rekan Struijk, turut meramaikan kolom komentar dengan menulis, "Indonesia memanggil." Komentar tersebut memicu spekulasi di kalangan penggemar. Ada yang berharap Struijk benar-benar tertarik memperkuat Timnas Indonesia, tetapi ada pula yang menganggap hal itu hanya gurauan semata. Antusiasme fans Garuda terlihat jelas dari serbuan komentar di unggahan Struijk. Banyak yang mendukung jika pemain berusia 25 tahun itu mau membela Timnas Indonesia. Harapan semacam ini bukan hal baru, mengingat sebelumnya Kevin Dix dan Mees Hilgers juga menjadi sorotan sebelum akhirnya bersedia memperkuat skuad Garuda. Kini, Dix tengah menjalani proses naturalisasi, sementara Hilgers telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat lini pertahanan Timnas. Jika Struijk bersedia bergabung, Timnas Indonesia akan memiliki lini belakang yang tangguh dengan kehadiran Jai Itzes, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Kombinasi tersebut diakini mampu membawa skuad Garuda bersaing di level internasional, termasuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk akan menjadi tambahan kekuatan signifikan untuk mewujudkan impian besar ini. Pascal Struijk pertama kali bergabung dengan Leeds United pada awal tahun 2020.
Di paruh musim pertamanya, ia tampil dalam 5 pertandingan, mengumpulkan total 216 menit bermain. Pada musim 2020-2021, Struijk berkompetisi di berbagai ajang, termasuk Premier League, FA Cup, dan Carabao Cup. Ia mencatatkan 29 penampilan dan berhasil mencetak 1 gol. Musim berikutnya, yakni 2021-2022, Struijk fokus di Premier League dan Carabao Cup, di mana ia tampil sebanyak 31 kali dan kembali mencetak 1 gol. Pada musim berikutnya, performanya semakin meningkat, di mana ia bermain dalam 31 pertandingan dan mencetak 2 gol, serta memberikan 1 assist. Meskipun Leeds mengalami penurunan ke divisi kedua Liga Inggris, kemampuan Struijk tetap terjaga. Di musim lalu, ia tampil 25 kali di Carabao Cup dan Championship, mencetak 5 gol yang menunjukkan kontribusinya yang signifikan bagi tim. Saat ini, Struijk telah bermain sebanyak 11 kali dengan mencetak 2 gol, terus menunjukkan dedikasi dan potensi besar yang dimilikinya di lapangan.